Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa lagi di Tombo Ati TV. Pada kesempatan hari ini teman-teman, saya berada di puncak Tengger Sawahan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul. Jadi yang ada Tengger itu bukan hanya Jawa Timur. Di Sawahan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul ada juga namanya Dusun Tengger. Tapi kalau di Jawa Timur itu suku Tengger atau wilayah Tengger, pegunungan Tengger. Kalau di sini juga pegunungan teman-teman, tapi Dusun Tengger kayak gitu. Ini berada di puncak gunung. Ini tempat dusun kelahiran saya, ya. Dan ini berada di puncak Gunung Tengger Sawahan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul. Nah, di belakang sana adalah Jawa Tengah, Jogja. Nih, di belakang gunung itu Jogja teman-teman, Klaten. Sebelah sananya dikit Klaten. Jadi ini puncak, benar-benar di puncak. Atasnya sudah awan. Lah ini kita seperti di atas awan teman-teman. Nah, seperti di atas awan kalau pas musim kayak gini ya. Tapi kalau pas musim kemarau itu sangat jelas sekali, dan tepat di atas gunung itu kelihatan gunung berapi. Biasanya gunung berapi, sampingnya gunung merbabu teman-teman. Di sini saya pagi-pagi sama anak saya jalan-jalan pagi karena habis sholat subuh saya olahraga bersama anak saya ke puncak Gunung Tengger ini ya. Teman-teman, pada kesempatan hari ini saya juga akan menyampaikan kepada teman-teman, mengajak kepada teman-teman semuanya untuk mengalihkan rasa sakit kalian, mengalihkan sensasi kalian dengan kegiatan-kegiatan positif. Seperti halnya misalnya kita jalan-jalan pagi, misalnya kita itu cari matahari agar kita tersinari, ataupun kita berjemur teman-teman, itu manfaatnya juga luar biasa. Jadi silahkan alihkan pikiran negatif kalian menjadi positif, atau gimana ya istilahnya, kita tuh silahkan alihkan rasa sakit kalian, alihkan sensasi-sensasi kalian dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Dengan kita bercanda, dengan kita bersenggama dengan keluarga, anak, istri kita silaturahmi dengan kepada simbah-simbah kita, ataupun habis sholat subuh seperti pagi hari ini sambil menanti matahari kita jalan-jalan kayak gitu. Itu akan mengalihkan sensasi ataupun rasa sakit kalian. Karena rasa sakit kalian yang anxiety psikosomatis itu 90% dari pikiran. Jadi kalau kalian mendapat sinar matahari itu, kalian akan membuat endorfin kalian cepat keluar ya teman-teman. Endorfin, hormon kesenangan, hormon kebahagiaan itu akan cepat keluar. Dan kalian nanti rasa jenuhnya, rasa malesnya, rasa ininya akan pudar hingga akan tergantikan dengan rasa semangat. Karena rasa semangat ada itu karena kalian punya cita-cita, kalian punya keinginan, kalian punya masa depan, atau kalian punya rancangan lah. Orang yang kena anxiety psikosomatis itu rancangannya ataupun angan-angan ke depannya itu kayak nggak ada, kayak kosong, kayak nol, kayak kita itu nggak punya tujuan sama sekali. Hanya yang dipikirkan cuma sakit dan sakit. Hanya yang dipikirkan cuma negatif. Hanya yang dipikirkan itu sesuatu yang tidak ada urusannya dengan masa depan. Cuman memikirkan memikirkan keadaan diri sendiri. Tapi kalau kalian sudah belajar untuk memikirkan keluarga, memikirkan anak, memikirkan istri, memikirkan suami, memikirkan bapak ibunya, memikirkan orang tuanya, memikirkan lingkungannya, insya Allah kalian akan termotivasi lagi. Ayo, kalian alihkan dengan itu. Semua video-video yang saya sampaikan di channel Tombo Ati, teman-teman,
semua video-video yang saya sampaikan di channel Tombo Ati itu adalah salah satu pengalian-pengalian juga. Jadi kayak tidak ada hubungannya. Misalnya saya sedang bersolawat, itu pengalian juga. Saya misalnya sedang menyampaikan ayat suci Al-Quran dengan membaca Al-Quran, itu pengalian juga. Syukur-syukur kalian bisa menghafalkan. Karena yang saya sampaikan misalnya dengan ayat Lau anzalna hadal Quran ala jabali la ra'aita khasyam mutasilati amin khasyatillah wa tilka amtalna tribualina silang alakum yatafakkarun. Itu salah satu ayat obat misalnya. Terus ada lagi saya melakukan doa, itu yang saya doakan juga minta kesembuhan. Ada lagi misalnya saya bernyanyi itu juga salah satu afirmasi positif ya. Misalnya ku bersyukur dan berterima kasih, nah kayak gitu misalnya. Ku sangat-sangat gembira dan bahagia, kita bernyanyi kayak gitu misalnya. Itu suatu pengalihan yang kalau afirmasi positif, kalimat-kalimat positif yang kita sampaikan itu untuk merubah mindset kalian, merubah alam bawah sadar kalian untuk merubah menjadi positif. Nah, oleh karena itu, selain kalian itu mengikuti tips-tips terapinya dari awal, dari TV1, TV2, TV3, kalian lihat, kalian cerna, kalian serap ilmunya, dan kalian praktekkan tipsnya, mulai dari bangun tidur harus ngapain, mulai dari herbalnya itu yang biasa kalian minum apa, terus kemudian jalan pagi, kemudian sarapan pagi, kemudian kembali berjemur ataupun berjemur sekalian nanti baru sarapan pagi, kemudian mandi, habis mandi terus sholat duha, habis itu meditasi, habis itu melakukan kegiatan-kegiatan lain misalnya menyapu, misalnya ini dan lain sebagainya. Itu semua sudah ada di trik-triknya, cara makannya, cara ininya, itu sudah saya sampaikan. Mas Anan, bentar ya teman-teman, lihat mataharinya bulat kelihatan loh. Nah, teman-teman, itu matahari baru keluar ya teman-teman. Itu nanti saya fotokan. Keren banget ini di puncak ya. Ini saya sampaikan untuk teman-teman itu biar kalian termotivasi, biar kalian cepat sembuh. Ada yang menyangka bahwasanya apakah bisa sembuh, apakah sakit ini bisa kembali normal, apakah ini ya. Memang pertanyaan-pertanyaan itu wajar bagi orang ansi psikosomatis. Saya dulu mengira apakah saya bisa sembuh, apakah mungkin saya bisa sembuh, atau bagaimana ya, seolah-olah kayak tidak bisa sembuh. Kapan saya sembuh, kapan saya sembuh. Jangan instan. Biasakan pola-pola yang buruk dirubah dengan pola-pola yang baik ini. Biasakan dan nikmati prosesnya. Kalau ini sudah terbiasa, nanti kalian akan tahu apa yang harus kalian lakukan, teman-teman. Dan kalian harus gerak, jangan malas. Kalian harus gerak, kalian harus keluar rumah, kalian harus cari-cari suasana lain biar kalian itu termotivasi. Selain kalian melihat video-video saya, kalian juga lakukan trik-trik kalian yang kalian akan catat dan nanti kalian akan sampaikan. Kalian akan sampaikan kepada yang lain ya gitu. Teman-teman dimanapun berada, sekali lagi ikuti video-video saya. Semuanya itu ada maksudnya, urut dari TV1 urut, kalian cerna ilmunya. Kalaupun ada yang seperti tidak ada hubungannya dengan sakit, misalnya saya sedang ngapa-ngapain, itu semua tetap ada hubungannya teman-teman. Kalian biar termotivasi kayak gitu. Saya tidak bermaksud apa-apa, saya hanya berkeinginan semoga kalian cepat sembuh. Nah itu ada burung kayak gitu. Bagi yang masih ansi mungkin takut, ini sebagai belajar aja, sebagai belajar. Dengar apa takut, belajar. Misalnya kita takut berpergian, belajar sedikit demi sedikit. Kalau belum berani ya mencari teman atau sahabat atau suami atau anak. Kita belajar jalan, kita belajar keluar rumah, kita belajar mendengarkan burung yang menakutkan. Itu akan menjadi terbiasa. Ternyata kemarin seperti ini, meskipun seperti itu, meskipun ada sensasi, ternyata saya masih hidup, ternyata saya baik-baik saja, ternyata kita baik-baik saja, kayak gitu. Yang penting ada catatan, dicatat kemarin seperti apa, ini seperti ini ya. Lakukan terapinya ya. Terus nanti ruqyahnya juga tetap dilakukan ya selama 41 hari. Itu tipsnya ada.
kalian lakukan itu, jangan khawatir, jangan takut, lakukan itu. Bukan berarti kita menantang setan, bukan berarti kita menantang hantu, bukan berarti kita menantang sesuatu yang tidak ini, tapi kita hanya membentengi diri kita. Kita membentengi diri kita, kita menguatkan akidah kita, kita menguatkan keyakinan kita bahwa kita terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berzikir kepada Allah, kita selalu bersolawat, kita selalu membacakan ayat Quran, membaca ayat Quran, kita selalu mendoakan orang tua kita selalu mendoakan lingkungan kita selalu mendoakan keluarga kita, supaya kita diridhai Allah Subhanahu wa taala, selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Kita bisa tenang, kita bisa nyaman, kita bisa bahagia, sehat sempurna atas izin Allah. Kesehatan kita, menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur, berani, percaya diri, mempunyai harapan, mempunyai cita-cita untuk membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Kayak gitu. Tetap semangat teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya akan melanjutkan jalan-jalannya sama anak saya. Kita akan pergi lebih ke puncak lagi. Di sana mungkin nanti kabut-kabutnya atau awannya sudah hilang, bisa lebih cerah lagi. Nanti kita akan rekam di belakang. Kayak gitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.